Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih dan solihat. Kembali lagi di pelajaran matematika bersama Ustazah Afif. Nah, pada pertemuan kali ini, Ustazah akan membahas penilaian keempat. Nah, kenapa nih, Zah, kok dibahas? Karena menurut Ustazah, kayaknya nih ya, dari hasil penyelesaian kalian yang kalian kerjakan, masih banyak yang masih belum paham atau menjawabnya masih kurang tepat, gitu ya. Mungkin ada yang dapat nilainya kecil atau ada yang memang sudah besar. Tapi walaupun udah kecil, Ustazah harap semoga kalian itu juga sudah lumayan paham. Nah, maka dari itu, Ustazah akan membahas pertemuan 4 kemarin di penilaian 4-nya ya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mengerjakan lagi latihan 5. Soal di pertemuan 5 ini atau pelatihan 5 atau penilaian 5 itu Ustazah harap kalian kerjakan agar kalian lebih paham gitu. Ya, biar makin jago, makin bisa sama materi tentang pecahan. Oke, langsung aja kita belajar atau membahas pertemuan keempat. Pembahasan soal ke pertemuan keempat ya, sebentar. Oke. Ini soal yang pertama ya. Di sini kita lihat ada pertanyaan agak panjang. Nah, trik dari Ustazah saat kalian mengerjakan soal seperti ini, tidak usah semuanya kalian baca, tapi bisa kalian baca langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya di sini, tentukan jumlah bagian yang dikerjakan oleh Ahmad dan Beno. Nah, berarti kan di sini ada pengerjaan. Punyanya si Ahmad. Berapa punyanya Ahmad? Punyanya Ahmad 38. 3/8. Berarti kalau kita di sini yang ditanya adalah punya Ahmad dan Beno, yang A, 3/8 punya Ahmad. Kemudian dan Beno kan berarti artinya ditambah tuh. Punya Beno mana ya? Beno ini 1/4 plus 1/4. Untuk soal seperti ini, kalian langsung lihat aja nggak apa-apa loh di dalam kunci jawabannya. Kita lihat di sini, yang jawabannya 3/8 ditambah 1/4 mana? 3/8, ini 1/5. Nah, ini ya. Kalian nanti tarik aja jawaban ini ke pilihan yang A. Lanjut, yang B punyanya Ahmad dan Cepot. Ahmad 3/8 sama kayak tadi. Punyanya Cepot, nah ini 15. Berarti ditambah 15/40. Berarti yang mana ya? Yang ini nih. Yang ini kita masukkan ke yang B. Terakhir sisanya yang ini kita masukkan aja ke bawah. Gitu. Next, soal yang berikutnya. Nah, di sini adalah soal pembagian. Oke, gimana nih Azah mengerjakannya? Bisa kita tulis lagi nih soalnya. 3/4/5 dibagi 1/2. Kalau menemukan soal seperti ini, kalian bisa kerjakan menggunakan pecahan biasa. Nah, caranya gimana pecahan biasa? Yuk kita coba ya. Ini mungkin ada yang masih galau ya atau bingung gitu. Gimana sih Zah mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa? Nih kan campuran kan ya contohnya 3/4/5 tadi. Caranya penyebutnya kita tulis sama, yaitu 5. Langsung di sini aja kali ya. 5/5 gitu kan. Kemudian kita lihat 5 kali 3 caranya. Ya, 5 dikali 3. 5 kali 3 ketemulah 15. Oke. Habis itu, yang atas ini, ya habis 15 itu kita tambahkan dengan yang atas. Berarti 15 tambah 4, ketemu 19. Begitu ya. Oke, dibagi. Ini juga sama nih.
2 dikali 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Dah, sudah ke bentuk pecahan biasa. Habis itu gimana, Zah? Nah, kita ubah ke perkalian ya. Biar kan kalau perkalian itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti caranya yang di sebelah kiri itu tetap 19/5. Saat kita ubah jadi perkalian, maka yang sebelah kanan pembagiannya ditukar. Ingat ya, sebelah kanan pembagian ditukar saat berubah menjadi perkalian. Berarti jadi 2/3. Oke. Habis itu gimana, Zah? Coba kita lihat, bisa nggak disederhanakan? Caranya kalau misalnya ada yang bisa dibagi atas dengan serong, atau atas kanan dengan serong kiri. Kalau nggak ada, atas dengan bawah kiri. Kalau nggak ada juga, atas dengan bawah kanan. Kalau nggak ada, ya udah tinggal kita kalikan. Kebetulan ini nggak ada yang bisa disederhanakan. Berarti kita buat 19 dikali 2. Dibagi 5 dikali 3. Berarti ketemu 38/15. Nah, tinggal kalian tulis tuh pakai keyboard ya. Tulis 38 di sini per atau gitu ya. 15. Jangan pakai spasi, jangan pakai koma. Kita gunakannya bentuk pecahannya saja. Paham? Ya, kita lanjut soal berikutnya. Oke, di sini kita lihat clue-nya. Kan awalnya Budi tuh mau buat sirup. Pak Budi mau buat sirup. Anggap aja ada sirup gitu ya. Terus dia punya gula. Ini misalnya Ustazah masukkan di dalam kotak atau tempat lah ya. Ini gula. Berapa isinya? Isinya gulanya Pak Budi ada 6/4 kilo. Lalu Pak Budi beli lagi nih 4,5 kilo. Maaf tadi 6/4 kilo ya. Ini 4,5 kilo. Berarti kan yang tadinya 6/4 kilo berubah kan, nambah kan, gulanya ditambah 4,5. Oke, tinggal berapakah punya gulanya Pak Budi? Berarti nih caranya kalau Ustazah ya, ada satuan dengan satuan atau bukan pecahan gitu ya, kita tambahkan saja langsung, berarti 6 tambah 4, ketemu 10. Nah, pecahan dengan pecahan, kebetulan di sini penyebutnya itu beda. Kalau penyebutnya beda harus kita samakan. Nah, berarti gimana Zah kita samakannya? Kita samakan itu kita cari KPK dari 4 dan 2, karena penyebutnya 4 sama 2. Oke, berarti KPK-nya adalah 4 ya. 4 bagi 4, 1. 1 kali 1, 1. Ditambah 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Berarti ketemulah 10, 3/4 kilo gula. Tapi ini baru gulanya, belum jawabannya. Nah, ternyata yang ditanya adalah kalau nih dari gula ini tadi yang diisi sini dimasukkan ke dalam botol-botol. Misalnya ini botol, anggap ya. Saya nggak pintar gambar, maaf. Nah, misalnya ini botol kan. Nah, botol ini isinya adalah 1/4 kilo untuk buat sirupnya. Ini juga 1/4 kilo. Berapa botol yang diperlukan gitu kan? Berarti yang gula tadi 10 3/4 itu kita bagilah 1/4 karena kan harus ditaruh-taruh di tempat botol kan gulanya. Kita lanjut nih, kita kerjakan. Nah, kalau ingat ya, kalau ada pembagian semua bentuk harus pecahan biasa. Kita ubah 4 kali 10, 40. 40 tambah 3, 43. Dibagi 4 ya, per 4 ya, karena satuannya 4. Terus di sini dibagi 1/4. Oke, karena masih bentuk bagian, kita ubah ke dalam perkalian. Berarti 43/4 dikali benar 4/1.
Baru kita coret-coret ya. Nah, kita lihat ini 43 dibagi 1, ya udah 43 lah. 4 dibagi 4 bisa kita sederhanakan, kita bagi 4. Ketemu 1, berarti 4 kali 43 kali 1 per 1 kali 1. Berarti ketemunya adalah 43 botol. Nah, kalian nulis di sini jangan ditulis botolnya juga, isilah aja cuma 43. Karena di sini yang diminta ketik jawaban berupa angka. Next, lanjut. Soal berikutnya. Nah, di sini ada ibu punya 3 orang anak ceritanya. Terus ibu itu bermaksud membagi sehelai kain. Misalnya ada kain nih, dia punya kain panjang. Panjangnya itu 92/3 gitu kan. Terus dia pengen bagi kainnya ini ke 3 anaknya sama panjang. Berarti banyaknya kain tadi, panjangnya maksudnya ya, adalah 92/3. Dibagi anaknya ada berapa? 3. Berarti dibagi 3. Duh, Zah, ini gimana ngerjainnya, Zah? Jangan bingung. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Berarti ini kalau bagi kan dibagi, artinya 3 itu kalau ke dalam pecahan gimana sih? Iya, 3/1 gitu ya. Nah, lalu gimana, Zah? Oke, lalu kita ubah lagi dong, karena ini masih pembagian jadi perkalian. 92/3 dikali, dibalik jadi 1/3. Gimana, Zah, bisa disederhanakan, dicoret boleh nggak? Nggak boleh ya. Kalau di bawah dengan bawah tidak boleh disederhanakan. Ya kita kalikan saja. 92 kali 1 dibagi 3 kali 3. Berarti ketika ketemunya 92/9. Kita cek. Waduh, Zah, jawabannya nggak ada. Gimana, Zah? Nah, mohon maaf ya, Dek ya. Jadi memang Ustazah kemarin ternyata ngisi kunci jawabannya kurang tepat. Harusnya nih 3-nya diganti dengan 9 semuanya. Oke, berarti kalau diganti 9 nih jawabannya yang mana? Yang ini ya, yang D ini. Jadi coba kalian cek bener nggak nih jawabannya. Lanjut deh, kita ke soal berikutnya. Nah, ini ada Iva gitu kan, dia ikut Olimpiade Matematika. Soalnya keseluruhan ada 50 butir. Lalu kalau dia menjawab benar, nilainya 2, kalau salah nilainya -1, kalau tidak jawab nilainya 0. Nah, di sini ada keterangan nih, kalau 3 soal tidak dikerjakan. Ini maksudnya dikerjakan sama Iva ya. Berarti kan dari 50 soal dikurangi 3 kan, totalnya ada 47 butir. Nah, tadi kan kebetulan kalau nggak jawab nilainya 0, berarti tidak mempengaruhi. Ternyata kita lihat lagi, si Iva tadi dapat nilai 70. Oke, gimana nih kita ngecek benarnya berapa? Nah, kalau Ustazah nih caranya coba-coba. Waduh, coba-coba gimana, Zah? Misalnya gini, kalau kita ngerjain 40 soal, benar ya ini ya, berarti kan sisanya tinggal 47 kurang 40, berarti 7 salah. Kan? Berarti kan kalau benar kan kita kalikan 2 tuh. 40 kali 2 ketemu 80. Kalau salah, -1, 7 kali -1 berarti -7. Kita jumlahkan, berarti kan dikurang tuh, 80 kurang 7, 73. Padahal nilainya 70, berarti ini bukan. Oke. Kita coba angka lain. Misalnya Ustazah coba, karena ini kan besar ya, kita kurangi 1 dari yang benar. Berarti 40 kurangi 1, 39 kan? Karena tadi yang dia ngerjain 47 soal, nah 47 dikurangi 39, berapa ketemunya? 8, oke. Yang benar kita kalikan 2, ketemu 78, yang salah dikalikan -1, berarti -8.
kita totalkan dikurangi 8 kan, jadinya 70. Weh, ternyata benar nih 70. Artinya, kalau Iva mengerjakan soal biar dapat nilai 70, dia harus benar 39 soal. Itu ya, tulis aja cuma 39 ya, Dek ya. Next, soal berikutnya. Nah, kalau ketemu soal operasi seperti ini, ada tambah, kali, kurang, bagi, yang perlu kalian ingat adalah kerjakan dulu yang dalam kurung. Waduh, Zah nggak ada dalam kurung. Ya udah, kalau nggak ada dalam kurung, berarti kita kerjakan kali atau bagi dulu. Nah, kita lihat sesuai urutan ya. Di sini ada kali, ada nih. Ini ya, ini dikali, sama ini ada lagi dibagi. Nah, kita harus operasikan yang itu. Caranya berarti kan 20 ditambah 56 kali 48 dikurang 20, 216 dibagi 9. Oke, berapa ya? Berarti kan 20 ditambah 56 kali 48 berapa nih? Coba kita cari ya. 56 kali 48, berarti kan 8, 4, 40, 44. Kemudian 42, 22. Ketemulah 2, 6, 8, 8. Berarti di sini 2, 6, 8, 8. Kemudian dikurangi 219. 216 dibagi 9. Berarti kan 2, 18. Sisanya 3, 6. Bagi 9, 4. Berarti dikurangi 24. Maka hasilnya berapa ini? 20 kurangi 24. Berarti kan min 4. 2688 dikurangi 4 jadi 2684. Oke, mana jawabannya? Oh, ternyata ada ini. Yang A ya. Next. Nah, kalau soal seperti ini gimana Ustazah? Oke, kita coba sebisanya ya. Kalau Ustazah sukanya ke bentuk pecahan biasa dulu. Berarti kita ubah jadi 5 dibagi dalam kurung setengah ditambah 3/4 ditambah 25% itu berapa sih? 25%. Itu kan kalau kita sederhanakan, kita bagi 25, 1 kita bagi 25, 4. Berarti nilainya 1/4 nih. 1/4 dikurangi 1, 1/4. Oke, berarti sama dengan 5 dibagi, kita samakan penyebutnya ya, karena ini dalam kurung kan. Berarti 4, 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. Ditambah 4 bagi 4, 1 kali 3, 3. Ditambah, nah ini, 1/4 dikurangi 1/4. 1/4 dikurangi 1/4, berarti sisanya tinggal min 1, gitu. Karena 1/4 dikurangi 1/4 kan habis. Oh, masih ada minus 1. Berarti sisanya adalah min 1. Berarti di sini 5 dibagi 5/4 dikurangi plus ketemu min ya, min 1. Mana yang kita operasikan? Yang bagi dulu ya. Berarti kan 5. Ini 5 tuh artinya 5/1 ya, Dek ya. Oke, 5/1 dikali. Nah, karena berubah berarti angkanya pecahannya kita ubah juga jadi 4/5 dikurangi 1. Kita sederhanakan, kita bagi ini bisa nih kalau nyerong. Berarti sisanya tinggal 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Benar nggak jawabannya? Oh, karena di sini tulisannya 4 berarti jawabannya adalah false, salah. Karena yang benar jawabannya adalah 3. Selanjutnya, oke, kita lihat Ibu membeli sapi 3/4 liter. Sebanyak 1,5 liter diberikan kepada nenek. Oke, kita buat dulu nih. Ada susu sapi. Punyanya ibu, besar. Isinya 3/4. Ya kan, segini tuh isinya 3/4. Kemudian dibagikan ke nenek. Perhatikan 3/4 dibagikan nenek sebesar 1, berarti dikurang ya, 1,5.
Kemudian sisanya dituangkan ke dalam beberapa gelas. Oke, nanti dulu ini kita kerjakan dulu. Sisanya tinggal berapa nih? Satuannya boleh lah ya, kita langsung kurangi. 3 kurang 2, maksudnya yang bukan pecahan. 3 kurangi 1, sisanya adalah 2. Yang pecahannya kita kurangi. Kita samain dulu penyebutnya. Penyebutnya adalah 4. 4 bagi 4, 1 kali 3, 3. Karena ini minus, berarti di sini minus. 4 bagi 2, 2, 2 kali 1, 2. Berarti sisanya adalah 2, 3 kurangi 1. 3 kurangi 2, sisanya 1 dibagi 4. 2/4. Oke, kita baca lagi. Setiap gelas berisi susu sebanyak 3/8. Nah, ditaruh di dalam gelas, ya kan? Misalnya ini gelas. Nah, setiap gelasnya adalah 3/8. 3/8. Berapa gelasnya gitu kan? Sama kayak tadi. Susunya tadi kita bagilah 3/8. Waduh, gimana Zah? Kayak tadilah kita samain dulu penyebut. Kita bentuk pecahan biasa, berarti 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9. 9 terpecah. Penyebutnya adalah 4. Dibagi 3/8. Oke, lanjutkan. Berarti 9/4 kita ubah ke perkalian, pindah ruas jadi 8/3. Oke, kita sederhanakan bisa ya ini dengan ini. Kita bagi 3, sisa 3, kita bagi 3, sisa 1. Ini juga bisa nih, kita bagi 4, 1, kita bagi 4, 2. Berarti 3 kali 2, 6 per 1 atau sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah 6 saja ya, 6 ya, 6 tidak dilebih-lebihkan. Kalau kalian nulis lagi di 6 buah, wah nanti biasanya salah deh. Oke, selanjutnya sama kayak tadi. Kita lihat dulu pertama apa tadi dalam kurung. Kita lihat dalam kurung di sini, oh, -8 sama -72. Yang dioperasikan yang mana? Karena di sini dalam kurung itu artinya dia hanya menunjukkan minus, berarti kita tidak perhatikan dalam kurung, kita perhatikan perkalian dan pembagiannya. Oh, kebetulan di sini -6 kali -72 dibagi 16 berbarengan. Kita urutkan ya dari depan ya. Berarti kan di sini -8. Nah, bacanya gini deh. -6. 6 minnya ikut ya. -6 dikali -72. Min kali min. Plus, oke, plus. 6 kali 72 berarti 432. Kemudian dibagi 16 dikurangi 10. Oke, mana lagi yang kita operasikan? Ya, yang pembagian ya. Berarti -8. Nah, bacanya juga sama. Plus 43 dibagi 16. Plus bagi plus, ketemulah plus. 432 bagi 16. Berapa ya? 432 dibagi 16. Ketemu 2. 2 kali ini 36. Ketemulah 3 tambah ini 72. 72 itu berapa ya ini? 6. Bukan 6 ternyata. Berapa ya? Kita kalikan 2. Kita kalikan 5, 4. Oh, coba kita cek apa saya yang salah ya. Coba 6 kali 2, 21. 6 kali 7, 43. Benar. 43 bagi 16, 2. Oh iya, ini bukan 36, maaf, benar. Ini 2 kali 16 itu adalah 32. Nah, berarti di sini adalah jawabannya 32 dikurangi sisa 1, 4 kurangi 3, 1. Oke, 112 berarti bagiannya adalah 7 kalau nggak salah. 7 kali 6, 2, 4 ya. Berarti 27 di sini. 27 dikurangi 10. Oke, -8 ditambah 27 ketemulah
19 dikurangi 10 berarti 10. Berarti 9 ya. Berarti jawabannya adalah 9. Tuh. Next. Oke, di sini kita lihat Tati membawa seloyang kue bolu. Berarti ini ada seloyang misalnya ya. Kue bolu. Kemudian dia waktu ulang tahun dibagikan ke gurunya 1/6 bagian. Nah, dari kue ini kan dibagi segini. Ya kan, berarti kan berubah ya. Nah, berubah dibagi 1/6 ke gurunya. Kemudian dibagi lagi 5/8. Ini untuk putri, yang ini untuk guru. Berapa yang punya putra gitu kan? Putranya berapa? Berarti kalau kalian perhatikan, kan awal mula jumlahnya ada berapa? Utuh itu berapa? 1. Berarti 1 dikurangi punyanya guru 1/6. Kemudian dikurangi punyanya si putri 5/8. Oke, berarti ini 1 itu artinya apa sih, Dek? 1/1 ya. 1/1 kurangi 1/6 kurangi 5/8. Oke, kita samakan, cari KPK dari 6 dan 8 kemudian 1, yaitu 24. 24 bagi 1 kali 1, 24. Dikurangi 24 bagi 6 kali 1, ketemulah 4. 24 kurangi bagi 8, 3 kali 5, 15. Berarti kita totalkan 24 kurangi 4 itu adalah 20, 20 kurangi 15, 5. 5/24. Jadi jawabannya adalah 5/24. Gitu. Oke, alhamdulillah ternyata sudah selesai ya pembahasannya. Oke, sebentar. Oke, gitu ya pembahasan kali ini. Jadi memang Ustazah tuh pengen kalian tonton video ini dan semoga dari video ini kalian lebih paham lagi. Setelah ini jangan lupa kerjakan latihan 5. Nah, penilaian 5 ini akan Ustazah ambil sebagai nilai latihan. Sebelumnya dinilai nggak usah dinilai, tapi yang ini bobotnya lebih besar. Jadi coba kalian pahami lagi, kemudian kalian coba kerjakan untuk 2 kali percobaan ya, gitu. Oke, semoga kalian bisa dan semoga kalian semangat dan tentunya makin jago sama matematika. Oke, gitu dulu dari Ustazah. Terima kasih sudah nonton sampai terakhir. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri ya bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.